berkaki 8 berarti kelompok hewan apa tuh namanya? Arachnida. Arachnida, betul. Dia itu temennya laba-laba, temennya kalajengking gitu ya. Dia adalah arachnida. Arachnida yang mikro dan parasit, atau dari kelompok, kalau mau lebih detail namanya Acarina gitu. Nah, kemudian kalau kaki atlet itu, atau bahasa medisnya namanya tinea pedis ya. Nama bahasa medisnya tinea pedis, tapi bahasa Indonesianya kalau penyakit kaki atlet kan jarang di Indonesia kita dengar ya. Tapi ada satu penyakit istilahnya gitu, istilah dari kaki atlet. Ada yang tahu nggak istilah yang biasa umum di Indonesia dipakai apa? Ada yang pernah dengar? Kutu air. Pernah dengar penyakit kutu air? Nah itu kaki atlet. Jadi kutu air itu karena rasanya kan memang menimbulkan sensasi gatal di kaki ya kan. Nah, kutu air itu bukan disebabkan oleh kutu. Kalau kutu kan serangga, insekta ya. Kutu air itu kaki atlet. Kaki atlet itu penyebabnya adalah jamur. Jadi epidermophyton ini dia fungi gitu ya. Dia fungi gitu. Jadi nama lain dari kaki atlet, kalau di Indonesia kita kenalnya namanya penyakit kutu air ya. Jadi jangan salah kaprah dengan istilahnya kutu air. Gitu. Kemudian yang panu. Nah, panu ini kakak kasih tambahan istilah medisnya itu namanya tinea versicolor. Jadi sama-sama disebabkan oleh siapa nih? Kalau kalian tahu lah ya, dia disebabkan juga oleh fungi juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah ini, ini beberapa bakteri yang menginfeksi paru-paru. Selain ada pneumonia, yang paling terkenal juga itu ada namanya tuberkulosis atau TBC gitu ya, menyerang alveolus. Nah, kemudian, kalau kaki atletnya seperti ini ya, tinea pedis. Jadi kakinya kelupas-kelupas karena nanti di situ ada infeksi dari jamur. Jamur, nama lainnya kutu air. Malassezia itu menimbulkan bercak warna-warna, jadi sehingga dikenal namanya tinea versicolor gitu ya, versicolor. Nah itu panu ya. Kemudian skabis. Nah kalau skabis ini dia tadi hewan, animalia berarti ya kingdomnya. Dan ini ada daur hidup malaria, daur hidup plasmodium, nanti kalian ingat lagi, pernah juga kita bahas ya. Ada gambarnya lagi, nanti kalian ingat mana yang menginfeksi manusia itu fase sporozoid ya kan, yang menyerang sel darah merah berarti adalah merozoid. Nanti fertilisasi atau perkawinannya terjadinya di dalam tubuh nyamuk nih secara seksual, mikrogamet, makrogamet. Oke, kalau mikro berarti jantan atau betina? Sel jantan atau sel betina? Jantan. Iya, jadi sel-sel jantan itu kalau di makhluk hidup ukurannya kecil ya. Sel betina, makrogamet. Nanti terjadi fertilisasi di pencernaan. Gitu. Dia hanya sebagai anopeles, hanya sebagai komponen biotik yang memperoleh nutriennya dengan menghancurkan sisa tubuh organisme yang mati, bangkai berarti ya, menjadi partikel lebih kecil. Nah, ini ada dua opsi nih, detritivor atau dekomposer. Detritivor, betul. Jadi dari sini aja kita udah bisa eliminasi ya, berarti yang A salah, ya kan? Yang D salah, yang E juga salah. Ini detritivor, karena kalau dekomposer itu dia menguraikan organik menjadi anorganik. Nah, kalau di soal dibilang kata kuncinya organik jadi anorganik, udah pasti dekomposer, fungi sama bakteri. Tapi kalau dia hanya menjadi partikel yang lebih kecil, ya kan, kalau partikel lebih kecil ini nggak, kurang spesifik nih, gitu ya. Asam amino juga partikel kecil, tapi asam amino masih senyawa organik, ya kan. Nah, adalah detritivor. Jadi siapa yang termasuk detritivor berarti? Kalajengking atau cacing tanah? Cacing tanah. Cacing tanah. Jadi pemakan sisa penguraian. Nah, kalau kalajengking dia perannya sebagai apa di ekosistem? Kira-kira? Produsen? Gak mungkin, ya kan? Apa dia?
konsumen pertama konsumen Itu sebagai kalau dari jenis makanannya berarti dia makan hewan lain kan, berarti dia karnivor ya, karena dia punya alat sengat. Di mana alat sengatnya kalau kalajengking? Di bagian ekor, ya, ujung perut yang meruncing gitu ya. Nah, jadi kalau laba-laba alat sengatnya keliseranya di depan di mulut, kalau kalajengking alat sengatnya di ujung perutnya gitu. Tapi dua-duanya sama-sama satu kelompok arachnida ya. Oke, nomor 3. Ini mah gampang banget, terkait penggandaan DNA. Tahap apa? S. Iya, sintesis atau replikasi, duplikasi DNA ya. Nanti ini adalah fase terlama, interfase ya. Interfase itu fase paling lama. G1-nya aja nih kurang lebih 10 jam katanya ya. 8 jam tambah lagi ini kurang lebih paling lama bisa sampai 6 jam. Jadi dia memakan waktu hampir 20 jam ya. 20 jam lebih ya gitu. Kalau di G1 itu ada sintesis protein dan metabolisme yang tinggi. Kalau di G2 itu identik dengan duplikasi organel gitu ya. Next. Nomor 4, manakah yang menggambarkan terjadinya peristiwa osmosis? Oke, sebelum jawab, ya berarti harus tahu dulu osmosis itu apa. Osmosis itu apa? Pindahan air. Air, oke, ingat, air yang pindah. Dari mana ke mana? hipo ke hiper. Hipo ke hipertonik. Hipo ke hiper, betul. Melalui, harus ada syarat melaluinya nggak? Semi-permeable. Membran semi permeable itu membran siapa sih? Membran sel ya nggak? Membran semi permeable itu kan membran sel kan, semi permeable. Jadi kalau difusi dia tidak harus lewat membran semi permeable, tapi kalau osmosis itu ada syaratnya harus melalui membran semi permeable atau berarti membran sel, berarti dia melewati membran sel gitu kan. Nah, di ABCDE mana yang ngomongin tentang air? A sama C. Kan A sama C, ya udah berarti yang lainnya udah abaikan aja. B salah, D salah, E salah. Kita fokus ke A sama C. Berarti mana yang melalui membran semi permeable? Penyerapan air oleh rambut akar masuk ke dalam sel-sel akar atau masuknya air ke ruang-ruang antar sel biji? Penyerapan. Oleh rambut akar, betul sekali. Nah, kalau yang yang C itu ya, nih kalian lihat ini gambar sel parenkim. Nih, ini gambar sel parenkim. Jadi sel parenkim itu selnya tidak rapat, selnya berenggang-renggang, sehingga nanti di antara sel-sel tersebut itu ada celah atau ruang antar sel ya, nih ruang antar sel yang hitam-hitam ini. Nah, jadi ketika air masuk lewat ruang antar sel, ya berarti dia hanya menyebar aja, dia belum masuk ke dalam si sel-selnya. Berarti bukan peristiwa osmosis gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Gambar anatomi organ berikut. Oke, ini yang A katanya anatomi akar monokotil. Betul atau salah? Akar monokotil? Salah. Ini gambar apa? Batang. Batang siapa? Dikotil. Kalau batang dikotil, tipe berkas pengangkutnya bikolateral. Betul atau salah? Apa tipenya? Kalau punya kambium? Kolateral terbuka. Lateral? Apa? Kolateral apa? Terbuka. Iya, ingat aja belakangnya K, ya kan? Terbuka. Ada kambiumnya gitu ya. Nah, silem dan floemnya dipisahkan oleh kambium. Nomor 1. Oke, sebelum kita bahas yang CDE, berarti kan itu berbicara tentang nomor-nomornya gitu ya. Nomor 1 ini apa sih? Paling luar. Berarti? Epidermis. Nomor 2? Bawahnya epidermis. Bawahnya epidermis kan itu? Cortex. Betul, cortex ya. Nomor 3? Skelet. Yang siapa yang tahu? Iya, sklerenkim. Jadi sklerenkim. Nah, jadi biasanya kan secara simpel kalau gambar
gambar apa batang dikotil kan langsung silam floem gitu, langsung floem kemudian silam gitu ya. Nah, jadi kalau gambar lebih detailnya sebenarnya atasnya floem itu ada sklerenkim penyokong gitu ya, jaringan penyokong pada tumbuhan yang sudah apa? Kalau sklerenkim menyokong tumbuhan tua atau tumbuhan muda? Tumbuhan dewasa gitu. Nomor 4 apa? Yang kalau kalian perhatiin nih, nomor 4 ini kan di bagian garis putihnya ini nih ya. Nah, ini nih siapa nih berarti? Kambium. Kambium. Nah, dia membentuk pola nomor 5 berarti apa? Silam. Yang di dalam kan? Nomor 6? Korteks. Ya, tapi korteks dengan ampulur ini jaringan yang sama. Jenisnya apa? Jaringan apa? Korteks sama Kim, betul. Yang dasar. Jaringan pengisi gitu ya. Renkim dia mau kedua tersusun sel sempit dan rapat. Benar atau salah berarti? Epidermis rapat, iya. Korteks rapat enggak? Enggak, karena parenkim tadi gambarnya yang di soal sebelumnya tuh ya, sel-sel parenkim tuh ruang antar selnya kelihatan. Gitu, berarti salah. Yang D atau E berarti jawabannya? E. Yang E. Jaringan nomor 6 adalah parenkim. Yang dimaksud berarti adalah si ampulur gitu ya. Kalau nomor 3 ini adalah penyokong tumbuhan dewasa, bukan tumbuhan yang masih muda. Sementara nomor 5-nya silom itu adalah pengangkut air dan zat hara gitu ya. Nomor 6, seorang tukang kebun menginginkan tanaman soka agar tanaman semakin rimbun itu berarti cabangnya banyak gitu ya, supaya dia rindang. Saran yang dapat Anda berikan untuk mempercepat pembentukan tunas lateral, tunas samping ya, cabang-cabang ke samping, selain dengan pemangkasan tunas apikal. Harus pakai hormon apa kira-kira? Jadi hormon yang kehambat kalau ada peristiwa dominansi apikal. Sitokinin. Jadi kalau betul sitokinin. Jadi kalau si tanaman tumbuh terus panjang ke atas gitu ya, peristiwa dominansi apikal, itu sitokinin itu terhambat gitu. Jadi kalau ada dominansi apikal, sitokinin terhambat. Sehingga supaya sitokininnya lancar kerjanya, yaitu apikalnya kita potong. Biasanya apikalnya kita potong ya. Jadi kalau kalian di rumah kalau beli hormon sitokinin kan mahal gitu kan. Kalau kalian pengen punya pohon yang rimbun, kalian potong aja bagian apikalnya. Nah, kalau di soal dia hanya solusinya apa kalau nggak memotong apikal ya, berarti harus dikasih hormon sitokinin gitu ya. Ini sitokinin ini diambil dari kata sitokinesis. Apa fungsi utamanya? Pembelahan sel. Cara fungsi utama dia sebenarnya adalah pembelahan sel. Ketika sel membelah, maka berarti terjadi peristiwa anti-aging gitu ya. Mencegah penuaan. Nah, selain itu tadi dia menumbuhkan cabang lateral ya. Oke. Etilen, apa etilen fungsinya? Pematangan buah. Betul, pematangan buah. Kemudian dalam peristiwa pengguguran daun juga ya, dia terlibat. Kawin, ada rizokalin, antokalin, kaulokalin. Secara umum, kalin secara umum kan, kalau rizokalin untuk akar gitu kan, antokalin untuk bunga gitu ya, filokalin untuk daun. Nah, kalin itu adalah hormon organogenesis. Jadi kalau pembentukan organogenesis akar berarti namanya rizokalin, organogenesis daun filokalin dan seterusnya ya. Auksin, Dominansi apikal. apa dominansi apikal? Ya. Kemudian kalau dominansi apikal itu berarti berkaitan dengan pertumbuhan primer gitu kan, pemanjangan sel. Asam absisa kali-kali ini udah kita bahas. Asam absisa respon terhadap apa?
Cekaman itu jadi stres lingkungan ya, seperti suhu yang terlalu panas, nanti dia stomatanya akan menutup gitu ya, daun juga akan gugur, jadi pengguguran daun juga melibatkan asam oksisat dalam hal penuaan daunnya. Nomor berikutnya, mana dari pernyataan berikut yang benar mengenai enzim yang telah mengalami denaturasi? Apa itu denaturasi? Apa artinya denaturasi? Kerusakan, betul. Jadi denaturasi itu rusaknya suatu struktur gitu kan pada protein, karena seperti yang kita tahu enzim itu adalah protein, komponen utamanya ya. Walaupun nanti ada juga senyawa tambahan. Tapi apoenzim atau struktur utama dari protein, struktur utama dari enzim itu adalah protein. Nah, ketika protein ini rusak ya, kita lihat di sini dulu ya sebelum jawab ABCDE. Nah, jadi misalkan enzim itu dalam kondisi normal, tidak ada gangguan, dia akan berfungsi dengan sangat baik. Kenapa? Karena nanti sisi aktifnya bisa mengikat substrat yang akan mereka pecah. Ya. Nah, kita biasa dengan istilahnya namanya teori lock and key. Kita ingat lagi nih beberapa sifat enzim. Jadi sebagai biokatalisator mempercepat suatu reaksi. Terus dia bekerja secara spesifik mengikat substrat tertentu seperti amilum gitu ya. Nanti dicernanya atau dikatalisnya sama amilase, lipid sama lipase gitu kan. Jadi spesifik. Kemudian jumlahnya nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit juga bisa karena nanti dia bisa bekerja berulang kali, bisa reversible juga. Nah, dia bisa rusak kalau ada suhu yang terlalu panas atau lebih dari suhu maksimum dan pH yang tidak sesuai. Jadi harusnya enzimnya kerja di pH basah, tapi lingkungannya asam gitu. Jadi dia nggak bisa bekerja dengan sesuai. Terus enzim juga kalau dia normal, kalau dia bekerja normal itu dia bisa menurunkan energi aktivasi atau energi modal. Ibaratnya kalau kita mau kerja di awal itu kan butuh modal gitu ya. Nah, kalau nggak pakai enzim modalnya besar, tapi kalau pakai enzim modalnya nggak perlu besar-besar, kita udah bisa melakukan kerja. Nah, sekarang kakak akan bahas tentang bagaimana si struktur protein. Karena tadi di pilihan ada istilah tentang struktur protein. Jadi protein itu ada 4 struktur ya, atau boleh juga deh sampai 3 struktur juga boleh. Tapi yang paling komplit itu sampai 4 struktur. Nah, struktur yang pertama itu adalah struktur primer yang terbentuk ketika awal sintesis protein. Siapa yang ingat ada tahap sintesis protein apa aja? Tahap sintesis protein. Pertama apa? Ada 2 doang loh. Transkripsi, ya kan? Kemudian yang kedua, translasi. Nah, di translasi itu kan asam amino itu diikat gitu ya. Asam amino berikatan. Nah, gabungan asam amino yang terbentuk ini yang dinamakan sebagai rantai polipeptida yang masih berupa rantai panjang gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai struktur primer. Gitu. Nanti kan si asam aminonya dibawa ke badan Golgi atau dibawa ke retikulum endoplasma nih ya. Nah, untuk ditransportasikan, kemudian nanti dibawa ke badan Golgi untuk dikemas. Nah, di badan Golgi dia akan dikemas jadi struktur sekunder. Struktur sekunder ini dia ngebentuk helix, ya, ngebentuk helix. Kemudian selanjutnya dibentuk jadi struktur tersier, difolding, jadi dikemas atau digulung gitu ya, jadi globular, jadi suatu gumpalan protein. Nah, makanya bentuknya bulat gitu ya. Nah, seperti ini struktur tersiernya atau lebih konkretnya lagi kalau lebih kemasannya lebih rapat lagi, nah berarti struktur quarter. Nah, ketika dia sudah jadi struktur tersier atau struktur quarter, maka itulah berarti protein yang bisa berfungsi. Bisa jadi enzim, bisa jadi hormon gitu ya. Bisa jadi protein membran. Maka ketika ada denaturasi, ya, gambar yang ini, ketika ada denaturasi, protein yang sudah terfolding tadi, ini berarti struktur apa nih? Gambar ini berarti struktur apa nih kira-kira? Tersier. Ya, entah terus struktur tersier atau struktur quarter gitu ya, berarti ya, karena sudah terfold kan.
Nah, ketika denaturasi, dia lepas tuh foldingannya jadi seperti rantai lagi. Berarti ini struktur apa? Primer. Oke. Jadi berarti dia jadi struktur primer. Nah, berarti pernyataan yang A, struktur primer enzim belum rusak, benar atau salah? Benar. Benar. Rusak berarti apa? Yang rusak adalah struktur tersier. Tersier. Ya, strukturnya juga bisa gitu ya. Struktur kuarter atau struktur tersier itu rusak, dia balik ke posisi struktur primer gitu ya. Bahkan struktur sekundernya juga nggak ada ya. Nah itu ya, jadi jawabannya adalah yang A, bisa langsung dijawab. Nah tapi kita akan cek lagi. Kalau yang B, enzim masih mampu mengkatalis. Nah kalau dia udah rusak ya berarti dia udah nggak bisa bekerja dengan normal, berarti udah nggak bisa mengkatalisator. Kemudian enzim mampu menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi bisa turun kalau enzimnya bekerja atau berfungsi dengan baik ya. Situs aktifnya masih dapat berikatan, udah nggak bisa berikatan. Contohnya gambar yang di bawah ini nih. Ya, karena rusak, karena denaturasi, pemanasan, suhu di atas 40 derajat, nah, sisi aktifnya berubah. Nah, jadi lepas gitu ya. Nanti substratnya udah nggak bisa cocok lagi sama dia. Jika denaturasi dapat dibalik, enzim tidak mampu secara spontan mereformasi bentuk 3 dimensinya. Nah, ini tambahan. Jadi ternyata ada kemampuan protein di mana setelah dia mengalami denaturasi, itu nanti bisa mengalami renaturasi. Renaturasi itu adalah kembalinya struktur primer balik ke struktur berikutnya, berarti jadi struktur sekunder, tersier. Gitu. Maka jika denaturasi itu dapat dibalik, ya enzim harusnya masih mampu secara spontan, gitu. Ya itu yang dikenal dengan istilahnya renaturasi. Ya itu tentang enzim. Jawabannya adalah yang A. 8. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik. Nah, baca soal ini panjang. Jadi bacanya harus hati-hati. Yang pasti dia ngomongin tentang fotosintesis, ya, karena ngomongin fosforilasi siklik, ini berarti tentang fotosintesis. Kita lihat di opsi yang A. Stroma mengandung pigmen klorofil. Oke. Stroma itu tempatnya apa stroma? Stroma itu tempat apa? Gelap. Reaksi gelap. Reaksi gelap. Reaksi klorofil enggak? Enggak. Reaksi gelap itu enggak butuh klorofil. Yang butuh klorofil itu adalah reaksi terang. Nih, reaksi terang. Reaksi terang ini yang hijau-hijau nih yang ada di fotosistem. Jadi fotosistem itu apa? Fotosistem itu kan kumpulan protein dan juga klorofil kan. Nah, yang adanya di membran tilakoid. Jadi kenapa reaksi terang adanya di membran tilakoid? Ya karena klorofil sama fotosistem adanya di membran tilakoid, bukan di stroma. Gitu. Jadi pernyataan yang A, yang nomor 1 benar atau salah berarti? Salah. Salah karena di stroma tidak ada klorofil. Ya, klorofil adanya di membran tilakoid karena dibutuhkan di reaksi terang. Berarti nomor ya? 2, kalau yang kenapa? Udah auto Kak. Apa? Auto sabar dulu dong, ya kan? Kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 salah atau benar? Nomor 1 berarti yang A kan salah, ya nggak? Yang B salah, gitu kan? Masih ada opsi C sama D, sabar dulu, kita lihat dulu ya. Apakah jawabannya? Nah, jadi ketika ketemu soal ini harus sabar pelan-pelan. Yang kedua, NADPH tidak disintesis dalam fotofosforilasi siklik. Nih, reaksi siklik tuh yang ini ya. Yang atas apa yang bawah reaksi siklik? Yang ini berarti kan. Nah, NADPH tidak dibentuk di dalam reaksi siklik. Betul atau salah? Betul. Reaksi siklik hanya menghasilkan apa? Reaksi siklik hanya menghasilkan ATP, ya, tidak menghasilkan NADPH. Hasilnya hanya ATP. Dia hanya pakai fotosistem 1. Nah, kalau di reaksi non siklik
itu dia menghasilkan ATP, menghasilkan NADPH, dan juga menghasilkan oksigen dari pemecahan air, ya kan? Berarti pernyataan yang kedua betul atau salah? Betul. Betul. Berarti jawabannya yang E bukan? Bukan. Bukan. Nah, iya bukan. Auto bukan Karena langsung aja fokus ke C sama D gitu kan. Nah, nomor 3, ATP dibutuhkan dalam tahapan reaksi yang berlangsung di stroma. Reaksi gelap tadi ya. Reaksi gelap butuh ATP nggak? Tuh. Butuh ATP. Iya, ATP itu tadi dihasilkan dari... Kenapa? Terang juga butuh kan? Kalau di reaksi terang butuh ATP nggak? Reaksi terang butuh ATP nggak? Ini reaksi terang yang tadi ya? Enggak. Reaksi tidak butuh ATP. Reaksi itu menghasilkan ATP dan NADPH. Kalau NADPH-nya berarti di reaksi non-siklik nih ya. Nah, jadi kalau tulisin deh biar nggak lupa nih. Nanti kalian tonton lagi tuh video pembelajaran yang fotosintesis ya. Jadi ada siklik, ada non-siklik. Nah, kalau non-siklik itu hasilnya apa aja tadi non-siklik? ATP, NADPH, sama oksigen. Itu bedanya ya, hasil dari siklik dan non-siklik. Nah, nanti ATP yang dihasilkan, ATP sama NADPH yang dihasilkan itu dipakai di reaksi gelap nih. Reaksi gelap ada 3 tahap reaksi gelap. Apa tahap yang pertama reaksi gelap? Apa nih? Fiksasi. Reaksi gelap. Kemudian yang kedua? Reduksi. Yang ketiga? Generasi. Nah, di sini dia pakai ATP ya di tahap reduksi sama di tahap regenerasi. Pakai ATP betul. Berarti yang jawabannya berarti langsung kejawab nih ya. Apa jawabannya? Yang C. Ya. Kenapa nomor 4 salah? Karena dalam non-siklik itu butuh PS1 ya. Non-siklik itu pakai 2 fotosistem. Fotosistem 1 kepakai, fotosistem 2 juga kepakai ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Alasan yang tepat non-siklik pakai sistem 1 sama 2 emang. Iya. Ini nanti PowerPoint-nya kakak share seperti biasa, nanti dibaca ya, dilihat lagi gambarnya nih. Gambarnya jelas banget nih. Ini siklik pakai fotosistem 1, non siklik pakai fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terus hasilnya juga ya. Jadi tentang materi tentang metabolisme, berarti respirasi sama fotosintesis itu kalau bisa kalian udah hafal mati gitu ya, maksudnya udah kayaknya konsepnya tuh kalian udah ngerti lah gitu. Diusahakan itu difokus dimaksimalkan. Kalau ada yang masih bingung, coba konsul nanti di lokasi dengan kakak pengajarnya atau nanti nonton lagi video pembelajaran. Karena materi itu materi yang ada di kuadran 1 yang pasti ya insya Allah sih ya, maksudnya hampir terbukti di setiap soal tes itu ada materi tersebut. Alasan yang tepat untuk menjelaskan penderita buta warna lebih banyak pada pria daripada pada wanita. Nah, kalau pada wanita itu ada 3 kondisi, ada normal ya, ada carrier pembawa, ada buta warna. Kalau pada laki-laki dia hanya 2 kondisi, normal atau buta warna, tidak ada laki-laki carrier. Kenapa? Karena kromosom laki-laki X-nya cuma 1, buta warna kan ada di gen kromosom, ada gennya ada di kromosom X gitu ya, dia terpaut seks gitu. Nah, artinya kalau pada wanita peluangnya itu 33%, kalau 100 kita bagi 3 kan kurang lebih 33%. Nah, kalau pada laki-laki berarti 50% peluangnya, makanya dibilang pada laki-laki itu peluangnya lebih besar. Nah, berarti jawaban yang berkaitan dengan kondisi ini apa berarti? Yang pria bersifat hemizigot. Apa tuh hemizigot? Hemizigot itu kromosomnya terdiri dari 2 kromosom berbeda, X, Y, misalnya kalau pada serangga berarti pada ayam misalkan Z, W gitu. Ya. Kalau pada wanita kan XX kan, itu kita punya kromosom yang sama. Nah, kalau XB besar, XB besar berarti istilahnya homozigot. X besar, XB kecil istilahnya apa? Kalau XB besar, XB kecil. Heterozigot. Heterozigot. Nah, kalau dia kromosomnya
beda XY misalkan atau ZW, nah itu namanya ini gitu yang jawabannya. Jadi dipengaruhi kromosom. Pernyataan yang pertama, interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental niche dari dua spesies berbeda saling selingkuh. Oke. Misalkan ini yang lingkaran ini dua, ini spesies gitu ya. Ini ada populasi spesies A, ini ada populasi spesies B. Kalau mereka sendiri-sendiri, relung fundamental mereka itu luas. Ini nih satu satuan lingkaran, ini utuh, ini namanya relung fundamental. Ini kalau mereka sendiri-sendiri, tidak ada kompetitor, itu namanya relung fundamental. Nah, tapi ketika ternyata relung mereka, habitat mereka itu beririsan saat itu dekat ternyatanya. Maka apa yang terjadi? Kalau ada dua spesies di habitat yang sama, akan terjadi kompetisi. Maka pernyataan yang pertama, interaksi kompetisi akan terjadi jika relung dasarnya saling sama atau selingkuh. Benar atau salah? Benar. Jadi pernyataan yang pertama benar gitu ya. Pernyataan yang kedua, selingkupan. Nah, selingkupan ini daerah yang sama tadi nih ya. Berarti kalau di matematika istilahnya apa kalau di matematika? Irisan. Jadi daerah irisan ini atau istilah bahasa Inggrisnya itu scoops gitu ya. Jadi selingkupan atau scoops ini merupakan pernyataannya, merupakan relung sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Nah, yang disebut sebagai relung sesungguhnya itu adalah sampingnya ini. Jadi kalau mereka bulat sendiri, ini namanya relung fundamental. Ya, tapi ketika ada saat kompetitor, nah, relungnya jadi mengecil. Inilah yang dinamakan ini ya, namanya realized niche atau relung sesungguhnya. Berarti selingkupan itu relung sesungguhnya atau bukan? Bukan. Ya, bukan, betul. Jadi berarti pernyataan yang kedua itu salah. Ya, berarti benar, salah, berarti jawabannya ya. Oke. Ya, itu daya yang berdampak pada perubahan relung ekologi. Gitu. Ada relung dasar, relung asli, kalau nggak ada pesaing sama sekali, ada relung sesungguhnya atau realized niche kalau ada tiba-tiba datang kompetitor gitu ya. Oke, itu soal pelatihan kita. Sekarang kita akan bahas PO 4-nya, mudah-mudahan bisa terbahas semuanya. Kalian kan udah ngerjain ya TO-nya ya, jadi nanti akan tanya jawaban kalian apa ya. Melakukan eksperimen dalam memecahkan masalah biologi bertujuan untuk apa? Kemarin jawabannya apa? Menguji hipotesis. Menguji hipotesis. Apa itu hipotesis? Bukan sementara. Sementara. Jadi ingat dalam menentukan suatu percobaan ilmiah, kita ada 5 langkah atau kita singkat MOHEC. M-nya adalah masalah, jadi kita tentuin masalah yang mau kita teliti apa, kemudian O-nya adalah observasi, kita melakukan pengamatan terhadap fakta yang ada, bisa pengamatan secara lapangan, bisa pengamatan secara literatur, jadi kalian cari-cari jurnal atau kalian cari-cari di buku tentang teorinya gitu, jadi pengumpulan teori gitu ya. Nah kemudian setelah itu yang ketiga H, yaitu kita buat hipotesisnya, hipotesis berdasarkan observasi yang sudah kita amati tadi, berdasarkan teori-teori yang ada di buku tadi. Kemudian yang keempat, E-nya adalah eksperimen. Kita lakukan percobaan. Nah, yang percobaan ini nanti ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Nah, kalau gagal gimana? Kalau bisa diulang. Tapi kalau tidak bisa diulang karena terbatas waktu, ya sudah, maka tampilkan saja apa adanya. Gitu ya. Nah, nanti di kesimpulannya baru dibahas kenapa gagalnya atau kenapa berhasilnya, apakah sesuai dengan teori atau tidak. Itu adalah langkah ilmiah. Berikutnya nomor 62. Pasangan yang tepat antara organisme dengan alat yang digunakan untuk melekat. Oke, jadi kalau
radix, ini ada istilah radix itu artinya akar ya. Lumut punya akar? Enggak. Lumut itu masih bryophyta, ya kan? Jadi akarnya itu belum sejati, akarnya masih berupa rhizoid. Jadi berarti yang A salah gitu ya. Kemudian tumbuhan paku pakai rhizoid. Nah, justru tumbuhan paku itu sudah cormophyta. Kalau cormophyta itu sudah punya akar sejati, berarti sudah pakai radix atau rhizoma gitu kan. Berarti yang B juga salah. Nah, kemudian kalau yang C hold fast. Nah, mungkin hold fast ini istilah yang baru kalian dengar ya, ganggang atau protista, mirip tumbuhan. Jadi hold fast ini adanya di alga makroskopis atau alga yang berukuran besar. Ada yang tahu jenis alga apa yang berukuran besar? Kan alga macam-macam tuh ya, ada alga merah, alga hijau, alga coklat, alga pirang. Alga apa yang makro, yang ukurannya besar? Hijau. Alga merah. Betul. Terus satu lagi, nah kalau alga hijau justru kebanyakan mikro, mereka justru uniseluler kebanyakan. Kalau yang makroseluler yang digambar ini bukan warna hijau, dianggapnya dia warna coklat ya. Jadi alga coklat. Jadi ada dua alga yang makroskopis yang ukurannya besar. Ada alga merah sama alga coklat. Nah, pada alga yang berukuran besar ini mereka melekat karena mereka kan bukan tumbuhan, berarti belum punya akar gitu kan. Nah, maka mereka melekat itu dengan struktur yang analog atau fungsinya mirip seperti akar, yaitu adalah namanya hold-fast gitu. Nah, yang nanti untuk tiangnya atau batang yang mirip seperti batangnya itu adalah stipe ya. Jadi stipe itu struktur yang mirip seperti batang. Makanya alga atau ganggang makroskopis itu disebutnya protista mirip tumbuhan karena secara struktur dia mirip dengan plant lain. Ya, jawabannya berarti adalah yang C, ini benar ya. Kalau tumbuhan biji karena dia sudah sudah dewasa, dia sudah tumbuhan sejati, maka akar dipakai radix. Nomor 63, terenggiling termasuk hewan yang dilindungi. Termasuk kelompok apakah terenggiling? Mamalia. Dia bukan reptilia. Dia mamalia bersisik. Tapi walaupun dia bersisik, dia bukan reptilia. Dia bukan pengerat. Karena kalau pengerat itu adalah rodentia, itu adalah hewan yang gigi depan atau gigi serinya itu selalu panjang sehingga mereka butuh untuk mengikis gigi serinya. Ya. Nah, dia itu adalah polidota. Gitu. Kemudian makanannya dia daging atau tumbuhan? Bukan keduanya. Dia makan apa, terenggiling? Semut. Makan semut. Dia insektivora ya. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Betul. Dia mamalia karena dia menyusui anak. Nama kalau dia terenggiling itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan istilahnya pangolin. Gitu. Jadi terenggiling itu bahasa Inggrisnya pangolin. Gitu. Next, soal nomor 64, suatu tanaman memiliki pigmen fotosintetik berwarna yang unik, daunnya berwarna kuning kemerahan. Warna cahaya tampak manakah yang diabsorb? Diabsorb itu berarti diapain? Serap. Oke, kita pernah singgung di materi tentang fotosintesis ya, bahwa prinsipnya ketika kita melihat warna hijau pada daun, itu artinya cahaya hijau itu dipantulkan ke mata kita. Ya, kalian ngelihat layar ini, slide PPT warna kuning, artinya warna kuning itu dipantulkan ke mata kalian. Gitu. Nah, sementara warna yang lain, selain warna yang kita lihat, itu yang diserap. Ya. Maka berarti ketika daun itu dibilang dia berwarna kuning kemerahan, artinya cahaya kuning dan cahaya merah itu dipantulkan, bukan diserap. Maka jelas berarti yang A apa? Salah atau benar? Salah. Yang B? Benar. Yang B benar ya, karena yang C ada kuningnya, salah berarti kan? Yang D ada apanya? Merah. Merahnya apa? Yang E ada kuningnya juga salah. Maka berarti maksudnya
Saya yang auto B. adalah yang B. Kenapa? Auto B Kenapa? kan enggak? Oh, auto B. Kan ada semua tadi. CDE. Uh-uh. Ya, jadi intinya konsepnya adalah apa yang kita lihat. Kayaknya kalau di fisika ya, itu detailnya kalian tanya sama kakak fisika lah tentang penguraian cahaya itu ya. Jadi apa yang kita lihat, warna yang kita lihat itu berarti cahaya tersebut dipantulkan gitu. Makanya fotosintesis itu paling buruk warna apa pada daun? Warna apa yang paling, cahaya apa yang paling buruk untuk fotosintesis? Hijau. Warna hijau, karena warna hijau itu nggak diserap sama tumbuhan, warna hijau itu dipantulkan gitu ya. Nomor 65, manusia akan terinfeksi oleh cacing ascaris, cacing perut ya, berarti ini juga beberapa kali di soal udah pernah dibahas ya kan. Dia bisa masuk dalam fase apa? Telur atau larva? Masuk dalam fase telur ya. Dia masuk dalam fase telur yang berembrio gitu. Telur hasil dari fertilisasi ya. Bukan larva. Kalau larva daging sapi, nah ini cacing apa nih? Hitam. Iya, ini ya saginata, betul sekali. Ini ya saginata, cacing pita. Kalau yang larva dalam hati sapi telan ini bukan ya, nggak ada. Larva menembus kulit kaki siapa? Cacing tambang. Cilostoma duodenale gitu kan, cacing tambang. Nomor 66, perubahan pH dari asam ke basa yang terjadi pada bagian awal duodenum. Duodenum tuh usus 12 jari, usus halus ya kan. Nah, kalau pH di lambung asam, tapi pH di usus halus tuh basa. Supaya menetralisir itu kita butuh senyawa apa namanya? Asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat atau NaHCO3 ini dihasilkan oleh pankreas, ya kan? Nah, kemarin kayaknya di soal review tuh ada tuh ya. Jadi asam bikarbonat ini dia menyebabkan pH asam dari lambung itu berubah jadi sedikit basa gitu. Jadi nggak sampai basa kuat ya, nggak sampai basa kuat, dia hanya basa lemah gitu. Nah, kenapa di usus kondisinya apa harus basa lemah? Kenapa kira-kira? Biar jadi buffer. Karena kalau buffer bukan ini ya berarti. Jadi lebih ke apa tuh tujuannya? Enzimnya cocoknya di basa. Kalau ngomongin pencernaan kan berarti berkaitan dengan enzim pencernaan ya. Karena enzim-enzimnya itu bekerja di pH tersebut gitu. Kalau misalkan nggak dinetralisir dulu, berarti kan cairan dari lambung itu masih asam. Nanti enzimnya nggak ada yang bisa bekerja. Seperti apa tripsin ya kan, ada maltase. Nanti karbohidrat kalian tuh tidak tercerna dengan sempurna gitu ya. Kenapa? Karena enzim-enzim tersebut bekerjanya di suasana pH yang basah gitu. Jadi bukan hanya proteinnya saja, tapi semua enzim yang ada di duodenum gitu ya. Baik enzim yang dia hasilkan sendiri ataupun enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nomor 67, kurang darah dapat disebutkan hal berikut ini kecuali yang bukan atau yang enggak nyambung sama anemia. Yang mana? Infeksi virus DBD. Cacing tambang. Ada yang jawab infeksi cacing tambang, ada yang jawab infeksi virus. Oke, katanya yang infeksi virus. Kenapa infeksi virus enggak berkaitan sama anemia? Karena virus DBD menyerangnya keping darah, betul. Jadi virus DBD itu dia menginfeksinya bukan eritrosit, dia menginfeksinya keping darah atau trombosit. Makanya ketika ada demam tinggi terus bercak-bercak merah, nah kalian cek darah tuh kan di laboratorium, itu dilihat trombositnya turun drastis atau enggak. Kalau turun drastis maka dugaannya adalah DBD gitu ya. Nah trombositnya ini turun atau rendah gitu ya, maka
Ya, betul. Jawabannya adalah yang E. Nah, kalau yang D gimana berarti? Kalau yang D, cacing tambang itu kan dia habitatnya di usus halus kan. Dia nyerap sari makanan. Nah, cara dia nyerap itu gimana? Dia tuh cacing tambang itu dia punya saker di ujung mulutnya. Dia kayak bentuknya strukturnya kayak pengait, kayak gigit gitu ya. Nah, dia itu nggak ngisep sari makanan yang masih di cairan rongga usus, enggak. Dia itu nempel di usus dan dia nyedot darah nyedot kapiler yang ada di sekitar usus itu kan nanti terkoneksi sama pembuluh darah ya, karena sari makanan itu diserap nanti dibawa ke pembuluh darah. Nah, dia itu isep dari situ gitu ya. Jadi kenapa nanti bisa berdampak kepada anemia, karena nanti dia akan rusak itu pembuluh darah dan dia ambil otomatis ketika sari makanan dia ambil, dan sari makanan itu kan adanya di darah ya. Nah, itu maka akan berkurang juga otomatis ya. Jawabannya adalah yang E. Nama berdinding sel memiliki ribosom, DNA-nya tersebar di sitoplasma, berarti eukariot atau prokariot? Prokariot ya, jelas prokariot, karena ini ada dua gambar nih. DNA-nya kan dibungkus sama membran, makanya disebutnya nukleus. Kalau prokariot, DNA-nya tidak dibungkus membran, namanya nukleoid. Dia tersebar jadinya seolah-olah gitu ya, langsung adanya di sitoplasma. Gitu. Berarti siapakah yang prokariot? Monera. Iya, bisa langsung jawab ya, Monera. Nomor 69. Menggunakan perantara pilih ya, ini udah langsung. Kalau lupa, ini hapus nih, udah bekas kelas kemarin ini, masih ada jawabannya ya. Konjugasi ini langsung aja. Jadi ada 3 bentuk reproduksi seksualnya bakteri. Jadi seksual bakteri ini bukan kawin pakai pasangan, bukan. Jadi rekombinasi DNA atau rekombinasi gen gitu. Nah, dengan 3 cara transformasi. Kalau transformasi ini jadi dia langsung diambil DNA bakteri yang mati. Misalkan ada bakteri A sama bakteri B. Bakteri A mati. Nah, kalau mati kan berarti selnya pecah gitu kan. Nah, itu masih ada DNA-nya tuh. Nanti diambil sama bakteri B DNA-nya. Sehingga nanti DNA bakteri B itu akan terbarui gitu. Itu transformasi secara langsung. Kalau transduksi dia pakai bakteriofage. Kalau bakteriofage itu apa? Virus. Ya, dia memanfaatkan virus ya. Kalau konjugasi dia pakai jembatan. Jadi ada bakteri A, ada bakteri B. Nah, itu nanti ada jembatannya gitu ya. Jadi jembatannya itu tili. Tili itu kayak sedotan. Kalau sedotan kan tengahnya bolong tuh ya. Nah, jadi lewat si jembatan tersebut gitu ya. Jawabannya adalah konjugasi. Nah, ini pernyataan mengenai Bryophyta dan Pteridophyta. Jawabannya adalah yang C, tapi kita akan bahas yang A dulu. Sporangium penghasil spora, keduanya terdapat pada tumbuhan dewasa. Oke. Penghasil, kalau lumut, tumbuhan dewasanya dia berupa fase sporofit atau gametofit? Lumut dewasa atau si gametofit itu berarti menghasilkan spora nggak? Enggak, makanya salah yang A. Karena yang menghasilkan spora itu hanya pada tumbuhan paku gitu ya. Kalau lumut dia bukan menghasilkan spora, dia menghasilkan gamet. Kalau yang B, tumbuhan lumut dewasa berklorofil, sedangkan Pteridophyta tidak. Nah, tumbuhan paku dewasa juga berklorofil, makanya dia masuk ke dalam kingdom Plantae, ya kan? Nah, yaudah jawabannya yang C. Antheridium dan Archegonium itu dihasilkan pada tumbuhan gametofil. Antheridium itu alat kelamin jantan, Archegonium itu alat kelamin betina. Kalau yang D, salahnya di mana? Keduanya memiliki rizoid, batang dan daun berklorofil. Salahnya di mana? Kata rizoid. Ya, yang bikin salah itu adalah di kata-kata batang sebenarnya. Kalau rizoid, sebenarnya dua-duanya punya rizoid. Cuma bedanya kalau pada tumbuhan paku
Rizoid itu adanya di protalium, ya kan? Nah, dia rizoid itu bisa ditemukannya di protalium, fase protalium. Nah, misalnya di kata-kata batang, karena tumbuhan lumut itu nggak punya batang, ya kan? Dia belum memiliki batang sejati. Yang batangnya, keduanya batangnya dilengkapi pembuluh. Nah, ini kan salah. Siapa yang punya pembuluh? Lumut atau paku? Paku. Tumbuhan paku. Iya, makanya jawabannya adalah yang C. Nomor 71, sel hati memiliki mitokondria dengan membran dalam yang luasnya 5 kali lebih besar membran luarnya. Alasan apakah yang paling tepat? Oke. Membran dalam mitokondria itu nama lainnya kristae. Dia berlipat-lipat, ya kan? Nah, kristae ini adalah tempat peristiwa transport elektron. Ya. Nah, transport elektron itu tujuannya ngapain sih? Apa tujuan transport elektron di mitokondria? Membentuk ATP. Pembentukan ATP. Nah, kalau pembentukan ATP istilahnya kan berarti ATP itu kan terbentuk dari ADP plus P gitu kan. Nah, istilahnya berarti apa? Kalau ADP plus P dia ngikat ATP. Fosfat berarti. Istilahnya fosforilasi. Oke, waktu itu juga kayak pernah singgung tentang fosforilasi ya. Ada fosforilasi tingkat substrat, ada fosforilasi oksidatif. Nah, pertanyaannya kalau di kristae, fosforilasinya oksidatif atau tingkat substrat? Oksidatif. Oksidatif. Kenapa? Karena dia pakai oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Kalau fosforilasi tingkat substrat, ini adanya di tahap glikolisis. Ya kan, glikolisis menghasilkan ATP tuh ya. Nah, itu karena nggak pakai transport elektron di glikolisis, nggak pakai enzim gitu ya. Jadi jawabannya berarti adalah yang C. Menyebabkan peningkatan luas permukaan untuk fosforilasi oksidatif. Makanya di transport elektron itu ATP-nya banyak. Karena apa? Karena tadi di membrannya itu luas, jadi di situ banyak ATP sintase gitu. Bahan pencemar yang merupakan hasil pembakaran dan penyebab global warming. Apa jawabannya? B, karbon dioksida. Kalau karbon monoksida, CO, dia penyebab apa? Dia bahaya dalam hal apa? Racunan. Ikat sama darah gitu. Mengikat hemoglobin, betul. Jadi dia itu berikatan sama Hb, sehingga nanti suplai oksigen itu terganggu. Karena kan harusnya hemoglobin ngikat oksigen, ya, itu dia malah ngikat monoksida. Gitu. Nah, CO2 ini dikenal dengan fenomena namanya greenhouse effect. Atau apa tuh greenhouse effect? Efek rumah kaca, ya kan? Nah, ini yang ini ya. Tuh, yang gambar ini. Nah, ketika panas matahari itu mau keluar, ya, mau dipantulkan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada lapisan karbon dioksida di sini. Sehingga nanti cahayanya itu masuk lagi panasnya itu nanti masuk lagi, makanya nanti dikenal dengan istilahnya pemanasan global atau global warming gitu ya. Global warming. Kalau global warming dampak paling pertama apa kira-kira? Kutub mencair. Kalau kutub mencair, air lautnya naik, jadi gampang banjir gitu kan. Padahal nggak hujan misalkan. Kalau CFC itu freon. Nah, freon ini bisa menyebabkan apa? Nipisan ozon. Kenapa kalau ozon tipis? Masuknya Sinar UV mudah masuk. UV, iya. Sinar UV kalau masuk dia jadi apa? Kalau kena kulit bisa kanker kulit. Itu mutagen. Waktu itu kita belajar tentang mutasi, dia mutagen yang bisa menyebabkan kanker. SO sama NO, ini bisa ada juga nih gas. SO sama NO, ya kan? Nah, bisa menyebabkan apa mereka? Hujan asam. Jadi biasanya SO sama NO itu dari pembakaran pabrik ya. Gitu. Sel monosit berperan penting organel melawan benda asing. Organel yang banyak dalam sel tersebut. Nah, monosit itu fungsinya untuk makrofag atau fagosit, sel fagosit yang paling besar mereka ya. Jadi sel fagosit yang berukuran besar. Nah, berarti ini berkaitan dengan pencernaan zat asing oleh organel namanya lisosom atau istilahnya
fagositosis gitu. Monosit itu sel darah putih gitu ya. Yang pertama ada di sistem imunitas lapis kedua gitu, untuk memakan bakteri-bakteri atau partikel yang membahayakan. Oke, nomor 74, darah orang yang bergolongan darah B ditransfusikan kepada orang yang bergolongan darah AB, tetapi tidak sebaliknya. Oke, B boleh ngasih ke B? Boleh. Tetapi tidak sebaliknya, berarti AB nggak boleh ngasih ke B, betul atau salah? Betul. B itu cuma boleh ngasih ke siapa? AB hanya boleh ngasih ke siapa? AB juga. Sama AB. Sendiri. Sesama AB, betul. AB itu bisa menerima dari semua golongan darah, dia resipien universal, tapi dia cuma boleh ngasih ke AB. Jadi pernyataan kedua ini betul gitu ya. Pernyataan kedua, darah seorang donor tidak boleh mengandung aglutinogen. Aglutinogen itu nama lainnya antigen yang berbeda dengan resipien atau penerima. Oke, kita ambil contoh yang di soal tadi. Golongan darah B ya. Antigen itu sama dengan golongan darah. Berarti kalau golongan darah B, antigennya B. Antibodinya itu kebalikannya. Berarti antibodinya adalah antibodi alfa gitu ya. Nah, golongan darah AB berarti dia antigennya A sama B. Tapi dia nggak punya antibodi. Karena kalau punya salah satu saja nanti darahnya menggumpal. Nah, donor di sini berarti kan golongan darah B ya. Golongan darah B ini di sini sebagai donor gitu ya. Donor tidak boleh mengandung aglutinogen yang berbeda dengan resipien. Resipiennya AB. Berarti pernyataan kedua ini benar atau salah? Salah. Salah. Salah apa benar? Salah. Salah. Kenapa? Karena lihat ya. Golongan darah B antigennya B. Golongan darah AB antigennya A dan B. Berarti boleh nggak dia memberi darah ke orang yang aglutinogennya berbeda? Boleh. Boleh karena sebenarnya fokus kita bukan pada aglutinogennya. Tapi fokus kita tuh nanti kalau pada si penerima itu fokusnya pada antibodinya. Antibodinya itu yang akan merespon gitu ya. Jadi golongan darah AB ini nggak masalah karena buktinya B sama A ini kan berbeda nih ya. Nah, tapi bisa dia donor gitu ya. Maka berarti jawabannya adalah kayak apa? C. Berarti apa? Betul salah berarti yang C. Kenapa? C. Yang C. Kulit kayu pada batang dikotil. Nah, ini udah beberapa kali kita bahas nih tentang ini. Apa jawabannya? Kalau kulit? Epidermis, benar ya kan? Paling luar. Satu benar berarti apa? Tiga. Ya kan? Nah, korteks. Iya, korteks di bawahnya epidermis sudah benar. Kalau silem, bagian kulit kayu bukan? Bukan. Bagian dalam. Dalam. Apa istilahnya? Meso. Kayu. Oh. Bagian kayu gitu ya. Jadi kalau bagian ininya bagian kulit kayu, bagian dalamnya bagian kayunya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kak. Ya. Kalau jaringan gabus di mana, Kak? Nah, kalau jaringan gabus itu kan peridermis, ya kan? Peridermis adanya di mana peridermis? Siapa yang ingat peridermis? Jaringan gabus. Adanya di mana dia? Bawah epidermis. Bawahnya. Itu adalah pengganti siapa? Epidermis. Epidermis, iya. Jadi peridermis itu berarti bagian apa dia? Bagian kulit kayu bukan? Iya. Iya, bagian kulit kayu juga. Cuma bedanya kalau pada tumbuhan yang masih muda gitu ya, atau tumbuhannya tidak sampai membesar, gitu kayak pohon beringin kan dia besar. Misalkan ambil contoh pohon jeruk lah, batang jeruk kan nggak sampai gede ya. Nah itu paling luarnya masih epidermis karena nggak sampai rusak gitu kan. Nah itu epidermis. Tapi kalau pada pohon beringin yang ukurannya udah besar banget gitu ya, nah itu udah nggak ada epidermisnya, udah digantikan sama peridermis gitu. Jadi peridermis itu bagian kulit kayu juga ya. Nomor 76, secara berurutan arthropoda. Arthropoda itu hewan yang apa? Oke, berluas-luas. Buku beruas-ruas atau kakinya bersendi-sendi gitu kan.
Kolom X, Y, Z. Oke, yang X kita lihat jumlah kakinya 4 pasang. Nggak punya antena, nggak punya sayap. Kelompok apa ini? Arachnida. Arachnida, betul. X itu adalah arachnida. Arachnida tadi laba, kemudian kalajengking, mau ya. Y itu kakinya 3 pasang, ya saya punya antena. Siapa itu? Insektisida. Iya. Sangat sekali ya. Insekta. Kalau insektisida itu untuk membunuh serangga ya. Insekta. Kalau yang Z berarti apa? Kakinya 5 pasang. Crustacea. Contohnya apa crustacea? Udang. Lobster, betul ya. Nah, berarti jawabannya apa? ABCDE. X arachnida, yang mana yang arachnida? Berarti kan yang ini ya jelas yang E. Kalajengking, arachnida, kupu-kupu, insekta, kepiting, crustacea. Kelompok Pelesipoda ini soalnya pernah keluar di TO3, keluar lagi di TO4 ya. Nah, jawabannya apa? Lamellibranchiata. Artinya apa? Berlapis-lapis. Insangnya berlapis-lapis. Insangnya berlapis-lapis. Betul. Jadi lameli artinya lapis-lapis atau lembaran-lembaran. Branchia itu artinya insang. Daur ornitin yang menghasilkan urea berlangsung di organ bernomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 kulit, 2 ginjal, 3 intestinum. Jadi di nomor 4. Kalau kulit menghasilkan apa? Keringat. Garam gitu kan. Kemudian kalau ginjal berarti apa? Urin. Kalau intestinum ini bukan ekskresi, dia adalah alat pembentukan feses gitu ya, atau defekasi, usus besar gitu kan. Nanti di hati itu ada urea sama siapa satu lagi yang dipecah dari eritrosit, hasilnya apa? Pemecahan sel darah merah. Bilirubin. Empedu gitu ya. Kemudian kalau paru-paru berarti dia menghasilkan CO2, uap air, H2O. Ya. Nomor 79, antidiuretik hormon. Berperan dalam hal apa? Absorpsi air di tubulus nefron atau tubulus ginjal secara apa? Sifatnya apa? Obligat. Obligat atau fakultatif? Wajib atau tidak wajib? Obligat. Wajib. Air. Fakultatif. Dipengaruhi oleh hormon ADH itu sifatnya fakultatif, tergantung kondisi orang-orangnya. Kalau kalian minum air sehari segalon misalkan, misalkan air banyak gitu lah, kalian minum 2 liter atau 3 liter, ya normalnya tuh bukan normal, kebutuhan air itu 5% dari berat badan kalian. Jadi orang yang beratnya, mohon maaf, obesitas misalkan 100 kilo gitu ya, kalau dia minum 2 liter itu nggak cukup, tetap aja akan dehidrasi gitu. Jadi kebutuhan air itu 5% kurang lebih. Nah, kalau kalian minum 5%, kenapa? Berat saya 100 itu. 2 liter berarti nggak cukup ya? Ya udah, berarti kamu minumnya berarti 5%. Ya. 5%-nya berapa kamu itu? Ya pokoknya untuk peluang urin lebih banyak gitu, tapi itu lebih sehat bagi kondisi sel-sel tubuh kamu gitu. Nah, jadi dalam hal reabsorpsi air yang dipengaruhi ADH ini tergantung dengan kondisi tubuh. Kalau kalian lagi puasa, kalian lagi nggak minum, nah ADH itu di situ bekerja. Tapi kalau kalian lagi minum dengan normal, ya maka ADH itu tidak banyak dikeluarkan gitu ya. Nomor terakhir, mekanisme inspirasi. Kalau inspirasi berarti menghirup ya. Oke. Di sini opsinya depannya 3 sama 2. Berarti kita fokus saja ke 3 sama 2. Udara luar tahu-tahu masuk ke paru-paru atau ototnya berkontraksi dulu? Otot berkontraksi. Kontraksi dulu.
otot berkontraksi, berarti yang A salah, yang B salah gitu kan. Nah, tinggal fokus sama CDE. Nah, yang kedua katanya 5 sama 4. Yang kelima, setelah kita ototnya berkontraksi, katanya tulang rusuknya turun. Betul atau salah? Salah. Tulang rusuk turun, itu dia ekspirasi. Tulang rusuk sama tulang dada kita itu akan naik kalau kita menghirup. Ya udah, berarti jawabannya langsung terjawab adalah gitu. Bisa ya? Itu pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah terjawab semua. Jam berapa sekarang? Ya. Udah pas waktunya lewat 2 menit. Kakak ucapkan terima